Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizky Marunisa, NIM D600-190-131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan website dinamis dengan Django. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu web dinamis dan database. Web dinamis adalah jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout, di mana konten dalam website tersebut berisikan data atau informasi yang dapat berubah-ubah. Untuk menampilkan data yang dapat berubah pada website dinamis, maka diperlukan program yang berjalan untuk mengatur perubahan data tersebut. Kumpulan informasi atau data yang ditampilkan pada website dinamis adalah database. Database disimpan dalam perangkat keras atau hardware yang kemudian dapat diolah dengan perangkat lunak atau software. Selain dapat dilakukan pembuatan database, terdapat aksi lain yang bisa kita lakukan pada database, yaitu menghapus database, membuat dan menghapus tabel, menambahkan, mengubah dan menghapus data dari tabel, serta mengambil data dari tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses data meliputi menampilkan data, menambahkan data, menghapus, serta mengedit data. Untuk menampilkan data yang telah dibuat dapat dilakukan dengan membuat skrip basis.objects.all tanda kurung, kemudian memanggilnya dalam variabel konteks. Kemudian untuk menambahkan data dapat dilakukan dengan menambahkan skrip basis form dalam kurung request, post or none tutup kurung dan seterusnya, kemudian memanggilnya pada konteks. Yang ketiga, untuk menghapus data dapat dilakukan dengan menuliskan skrip def delete dalam kurung request, delete underscore id tutup kurung .2. Kemudian bawahnya dituliskan basis.object.filter dalam kurung id sama dengan delete underscore id tutup kurung delete dalam kurung. Dan yang terakhir, untuk proses mengedit data dapat dilakukan dengan menuliskan skrip def update dalam kurung request, update underscore id tutup kurung .2. Kemudian pada bagian bawahnya dituliskan skrip basis.objects.get dalam kurung id sama dengan update underscore id tutup kurung dan skrip seterusnya. Kemudian saya akan menampilkan contoh proses dari menambahkan data, menghapus data, dan mengedit data. Sebelumnya kita buka dulu halaman web yang menampilkan data. Kemudian kita klik tombol tambah data, kemudian kita mengisikan data-data pada formulir yang telah disediakan. Untuk pengisian formulir ini harus lengkap terisi semuanya. Jika tidak lengkap, misalnya ada salah satu yang masih kosong, maka program tidak mau mengirimkan data tersebut. Jika sudah selesai, kita kirim. Nah, kemudian ketika sudah terkirim, maka web akan kembali ke halaman data dan data yang baru saja dikirim akan tertulis di tabel bagian paling bawah. Yang kedua, untuk menghapus data cukup mudah, klik tombol delete. Di sini menggunakan tombol X, maka data yang dipilih akan hilang atau terhapus. Dan yang terakhir adalah update data. Proses update data ini hampir sama dengan menambahkan data. Yang membedakan hanya pada update data, formulir sudah terisikan dan pengguna hanya mengubah data yang ingin diubah. Setelah mengubah data, kemudian klik kirim dan data sudah terubah. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan website dinamis dengan Django. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.